Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, hari ini Ali akan melakukan berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Nah, monitoring itu adalah mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Monitoring mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang dijalankan. Monitoring upaya pengumpulan informasi yang berkelanjutan, serta monitoring adalah indikasi awal kemajuan atau kekurangan pelaksanaan program perbaikan untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mengetahui dulu nih tingkat pencapaiannya dan kesesuaiannya antara apa yang diprogramkan, yang disiapkan gitu ya, tentunya juga dengan capaiannya. Yang kedua adalah untuk mengetahui juga kira-kira ada satu kendala nggak gitu selama kegiatan ini berlangsung. Jadi bisa langsung tersampaikan gitu ya kendala-kendalanya. Terus juga bisa juga mengumpulkan informasi-informasi yang secara kontinuitas gitu ya. Karena perlu juga nanti pada saat pengelolaan di bidang evaluasi, informasi-informasi ini sangat bermanfaat. Dan tentunya ini adalah satu langkah awal bahwa ketika kita akan melihat bahwa ada suatu kekurangan atau keberhasilan dari si program tersebut, sehingga nanti kalau memang ada sesuatu bisa kita perbaiki. Nah, monitoring adalah mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik atau berjalan smoothly gitu ya, sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tentu ada hambatan nggak sih yang terjadi gitu ya, dan juga alat pengendalian dari proses implementasi gitu ya, untuk membedakan bagian dari melihat nih ketika memang ada suatu hambatan, ketika ada sesuatu yang memang harus kita hadapi gitu ya, atau dari masalah tersebut, maka kita bisa melakukan pengendalian gitu ya, dan juga memantau gitu ya hal-hal yang dilaksanakan dari program tersebut, itu yang dikatakan dengan monitoring. Dan yang berikutnya adalah ketercapaian tujuan. Jadi kita lihat faktor penghubung dan penghambat tadi gitu ya. Jadi sebenarnya tercapai atau enggak sih dari pelaksanaan program tersebut. Misalkan kalau di monitoring, pemantau dikumpulkan data dan analisis, dan tentunya kegiatan mengamati secara seksama nih suatu keadaan dan kondisi, juga termasuk perilaku dan kegiatan tersebut. Misalkan terkait dengan program pembelajaran, pendidikan, pelatihan gitu ya, atau program pembelajaran pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi kan kita lihat nih, kita monitoring, kita memantau, kita datang ke suatu tempat itu, kita lihat langsung gitu ya, kita lihat ada pengamatannya gitu ya. Terus kira ada kendala-kendala enggak, ada hambatan-hambatan enggak gitu. Terus apa kira-kira yang harus disiapkan gitu kan. Dan tentunya pengamatan-pengamatan itu juga bisa memberikan data-data yang akan kontinuitas sebagai bahan buat nanti pada saat kita melakukan evaluasi gitu ya. Nah, ketika kita bicara monitoring, maka tentunya kita akan bicara terkait dengan evaluasi ya. Sebenarnya evaluasi itu apa sih? Evaluasi adalah mengetahui efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan mengetahui permasalahan selama kegiatan tersebut. Jadi artinya pencapaian target gitu ya. Ya, kita bicara ini efektif atau tidak gitu ya. Ini mubazir atau enggak sih gitu ya. Hal-hal yang dilakukan gitu ya, atau tercapai enggak sih gitu ya, sesuai dengan target atau enggak gitu. Nah, terus evaluasi dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil monitoring. Nah, itu yang tadi. Jadi kalau misalkan kita mempunyai data yang terkait dengan kendalanya, terus hambatannya, terus juga ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi ya gitu ya, ketika kita punya program ternyata pas di monitoring kita kan melihat ada sesuatu ya di lapangan gitu. Nah, itu juga menjadi data penguat untuk melakukan evaluasi. Dan tentunya ketika kita bicara evaluasi, mengetahui pencapaian sasaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah dilaksanakan, ditetapkan di awal gitu ya. Jadi awal kan kita tentu ketika mempunyai program, kita tentu mempunyai capaian sasaran ya. Misalkan kayak program pendidikan anak usia dini, tentunya juga pencapaian sasarannya adalah anak-anak mereka di usia yang
Misalkan untuk kelas kelompok bermain gitu 2-4 gitu ya, atau misalkan kalau kita melakukan pendidikan pelatihan-pelatihan baik dari diklat atau formal atau informal atau kursus gitu ya. Nah, kita kan lihat sasarannya gitu ya. Kita akan mencapai satu peserta didik, sasarannya seperti apa gitu ya. Kriterianya seperti apa. Nah, kira-kira pencapaian sasaran itu tuh bisa nggak tercapai gitu ya. Dan kita mencapai sasaran itu bahwa ditargetkan di 30 orang misalkan gitu ya. Terus sasaran itu adalah ini kriteria seperti ini gitu. Nah, kira-kira yang di awal itu bisa nggak faktanya ketika sudah program ini dilaksanakan gitu ya, dijalankan gitu ya. Nah, tujuan monitoring dan evaluasi itu dilaksanakan pertama untuk mengkaji ya, sesuai dengan kegiatan dan perencanaan itu yang tadi. Jadi sometimes kita kan juga mempunyai program yang belum juga kita tahu nih, kira-kira di lapangan seperti apa gitu ya. Nah, itu tujuan dari monitoring dan evaluasi gitu ya. Jadi ya bolehlah kita berusaha merencanakan satu program semaksimal mungkin gitu ya. Tapi faktanya ketika memang sudah di lapangan ada kendala atau tidak tercapai sesuai dengan target yang kita inginkan, itulah ya fakta yang terjadi. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Karena emang tidak semua apa yang kita rencanakan itu akan 100% bisa terlaksana semaksimal mungkin gitu ya. Pasti akan ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Itulah makanya kenapa kita harus melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ada ketidaksesuaian, maka otomatis kita akan membuat list gitu ya. Kira-kira ada problem apa nih? Gitu, ada kendala apa? Gitu kan. Nah, itu kita list gitu ya. Bagaimana sebelum kita melakukan mengatasi masalah gitu atau memberikan way out-nya gitu ya. Maka kita membuat listing dulu nih gitu ya. So what's the problem gitu. Ada apa aja kendalanya. Nah, kerja adalah bukan penilaian prakerja dan manajemen yang digunakan secara tepat waktu untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita melakukan proses-proses itu, tentunya kita harus menggunakan manajemen yang tertata rapi ya, karena emang ending point-nya kan kita kan harus ada tujuannya, goals-nya apa nih dari si program tersebut. Jadi pada saat goals-nya juga tentu kita melakukan monitoring dan evaluasi, maka ada goals juga di hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut. Gitu. Nah, untuk mengetahui keterkaitan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar dapat indeks kemajuan kegiatan tentunya dalam pencapaian tujuan. Jadi, tujuan monitoring dan evaluasi juga tentunya ada terkaitannya nih ya, gitu. Karena apa? Apa sih yang terkaitan ya kegiatan tadi tersebut, ya program tersebut, ya tujuan dari program tersebut, tentunya juga ada pencapaiannya. Nah, itu juga tentunya harus saling bonding ya gitu ya, saling mengikat gitu ya di pelaksanaan di program tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicara evaluasi program, maka di sini adalah jenis-jenis evaluasi program. Ini sebenarnya pasti sudah familiar ya buat kita di bidang pendidikan gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah biasa melakukan evaluasi dari program-program yang kita laksanakan baik di institusi, sekolah atau kampus atau bahkan mungkin di organisasi, pasti ini menjadi hal yang biasa dilaksanakan. Nah, Helgia di sini memberikan hanya refreshment kita, yuk diskusi lagi yuk, kita mengingatkan lagi yuk bahwa ini loh yang terkaitan dengan evaluasi program. Nah, yang pertama adalah evaluasi proses dalam dunia pendidikan nih, karena memang kita concern-nya adalah di pendidikan. Yuk kita bahas terkait dengan evaluasi program dengan awal dari proses. Di dunia pendidikan dikaitkan dengan proses apa nih? Kalau pendidikan pasti kan nggak jauh-jauh pembelajaran, latihan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan proses yang berhubungan dengan konteks, model, metode, media, gurunya atau SDM-nya, peserta didiknya gitu ya, atau kelompok belajar, atau motivasi, atau perhatian, effort, kreativitas, dan lain sebagainya. Ini terkait di dalam proses gitu ya. Jadi kita lihat dari proses ini, apakah proses ini akan menjadi suatu bagian kendala ketika program itu kita lemparkan atau kita laksanakan di satuan pendidikan gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala, kita bisa lihat di mana nih kendalanya. Apakah terkait dengan prosesnya, konteksnya, atau pendidiknya, atau peserta didiknya, atau justru kreativitasnya atau efektivitasnya. Itu ya yang pertama. Nah,
kalau kita bicara ada evaluasi proses, ada juga nih evaluasi hasil gitu ya. Evaluasi hasil dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran ya, dalam ini dikaitkan dengan materi, terus waktu, terus evaluasi yang lain ya. Karena kalau bicara hasil itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa juga kita memberikan tes, bisa juga kita memberikan kuis, ulangan, UTS gitu ya, atau kenaikan kelas atau evaluasi yang lain gitu ya. Karena diperlukan juga untuk melihat bahwa pembelajaran ini sudah tersampaikan sesuai dengan target atau belum untuk siswa gitu ya, atau untuk peserta didik gitu ya. Atau program-program ini gitu ya, yang dilaksanakan misalkan dalam short term atau long term gitu ya, ini sudah tercapai belum, dan kira-kira hasilnya gimana nih gitu. Nah, ini bisa dilihat di evaluasi harian gitu ya, atau juga tengah semester atau juga akhir semester. Nah, ada juga evaluasi pencapaian program. Evaluasi pencapaian program ini adalah evaluasi program pendidikan yang analisa datanya dengan menggunakan komparatif. Artinya pembandingan yang antara program yang dilaksanakan dengan hasil yang setelah program itu dilaksanakan. Jadi compare ya, jadi antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Kira-kira match nggak gitu? Gitu ya. Artinya dalam hal ini hasil analisisnya bisa berupa saran peningkatan ya, minimal ada kondisi yang dituju, ketercapaian program yang dicanangkan, sehingga ada kesimpulan apakah program itu baik atau enggak sih gitu ya, terus apa dilaksanakan atau enggak gitu, atau dilanjutkan atau enggak, atau mungkin perlu dimodify gitu ya, atau perlu modifikasi gitu ya, karena untuk kita bicara lebih berkembang lagi gitu ya, atau kita elaborate gitu ya. Jadi sometimes juga program itu kan kita mencoba semaksimal mungkin kita rancang gitu ya, tapi ternyata match nggak nih gitu ya. Itu yang katakan dengan komparatif gitu ya di pencapaian program tersebut. Nah, ada juga evaluasi pengaruh program. Evaluasi pengaruh program pendidikan, suatu yang dianalisis adalah data yang dilakukan oleh sebuah institusi pendidikan karena telah melakukan suatu program tersebut. Nah, setelah itu kan ingin mendapatkan informasi apakah program itu ada pengaruh nggak sih apa yang digunakan program tersebut pada institusi tersebut gitu. Jadi ada nggak sih efeknya gitu ya ketika memang program itu dilaksanakan, tapi efeknya tidak kepada peserta didik atau kepada pengguna gitu ya, tapi efeknya kembali lagi pada ke si penyelenggara program tersebut. Nah, berikutnya adalah evaluasi program peningkatan atau pengembangan. Nah, evaluasi program peningkatan atau pengembangan dianalisis dengan program-program pengembangan yang telah ada dilakukan pengembangan satu institusi atau sejenisnya. Jadi, dikembangkan, karena emang sometimes kita perlu juga emang elaborate gitu ya, terus atau kolaps lah, atau kolaborasi, karena perlu juga kita meningkatkan kualitas dari program tersebut dengan mengembangkan itu, dan dengan berbagai macam hal gitu ya, tentunya juga dengan berbagai macam cara yang ditingkatkan melalui kreativitas dan inovasi gitu. Jadi ada peningkatan dalam pengembangan dari program tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari presentasi Hawia terkait dengan evaluasi program gitu ya, monitoring dan evaluasi program. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua gitu ya, karena memang kita semua yang concern di bidang pendidikan itu selalu akan membutuhkan terkait dengan monitoring dan evaluasi program untuk bisa kita tahu bahwa program tercapai atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.